Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara fungsi dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana sabda Nabi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak kepada siapa yang hendak diperbaiki? Pertama, akhlak kepada Allah. Bagaimana kita sebagai hamba, kita sebagai manusia beriman, sebagai makhluk yang bertuhan, lantas kita memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diprakarsai oleh baginda Nabi. Inilah tema dakwah utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperbaiki akhlak jahiliyah, yang notabene mereka adalah bukan orang-orang bodoh. Mereka bukanlah orang-orang kolot, tapi mereka adalah orang-orang hebat. Mereka seniman, mereka ahli politik, mereka mampu membuat kantong-kantong perdagangan di Syam yang sudah terbelah menjadi di Irak, di Iran, di Palestina, di Yaman. Itulah kantong-kantong perdagangan yang sempat dibuat oleh orang-orang jahiliyah. Mereka orang-orang hebat, tapi yang jadi persoalan adalah orang-orang jahiliyah ini dia tidak punya akhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sisi dia menyembah Allah sebagai Tuhan, tapi sisi yang lain dia menyembah Latta, Uzza, Manat, Hubal. Satu sisi jahiliyah dia menuhankan Allah, akan tetapi di sisi yang lain dia menyembah patung-patung berhala. Apa artinya? Dia tidak punya akhlak dengan Allah. Mestinya sebagai hamba ia punya akhlak dengan Allah. Dua akhlak dengan Allah setidaknya. Pertama, ta'budullah, sembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Menyembah hanya kepada Allah. Inilah yang selalu kita proklamirkan setiap kita salat, dan menjadi rukun salat, ruknun min arkaniha, yakni membaca suratul Fatihah. Bahkan sampai Nabi mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat, tidak dianggap salat kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Apa isinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu pula ya Allah kami minta tolong. Inilah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Yang disembah Allah. Kalau yang disembah Allah, maka mintalah sesuatu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai yang kita sembah Allah, Tuhan yang kita akui Allah, lantas kita minta kepada dukun, lantas kita minta kepada pohon, lantas minta kepada makhluk Allah, lantas minta kepada sesuatu yang dia menyebabkan mengingkari akan keberadaan Allah sebagai Tuhannya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 13 tahun baginda Nabi berdakwah di kota Mekah. Apa fungsinya? Untuk memperbaiki akhlak orang-orang jahiliyah dengan Allah. Ingin memperbaiki akhlak orang-orang jahiliyah dengan Allah,
Karena orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang tidak punya akhlak dengan Allah. 13 tahun lamanya beliau berdakwah. 13 tahun. Bayangkan, memperbaiki akhlak dengan Allah butuh waktu 13 tahun yang dialami oleh baginda Nabi. Diperkenalkan Allah sebagai Tuhan. Diperkenalkan bahawa hanya Allah yang berhak disembah. Diperkenalkan kepada mereka bahawa tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan Allah. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Inilah ayat-ayat Allah yang bicara bagaimana mestinya kita sebagai hamba mengagungkan Allah sebagai Tuhan. Mestinya akhlak kita dengan Allah bukan hanya sekedar kita intelektual tinggi, bukan hanya sekedar kita hebat secara hubungan sosial, bukan hanya hebat secara kosmologis dengan alam semesta, akan tetapi penting hubungan transendental seorang hamba dengan Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Banyak orang hari ini, dia hebat secara intelektual, dia bagus hubungan secara sosial, hebat hubungan secara kosmologis alam semesta. Sayang seribu sayang, kadang dia tidak punya akhlak dengan Allah. Baginda Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia, di antaranya akhlak dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang kita begitu rindu berjumpa dengan kekasih. Kadang kita begitu senang berjumpa dengan kawan. Kadang kita begitu hangat menyambut orang-orang yang kita segani. Lantas Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kawan kita, Allah yang menciptakan sahabat kita, bahkan Allah yang menciptakan segalanya. Lantas kenapa kadang ketika kita dipanggil oleh Allah melalui suara muazzin, kita enggan untuk menuju kepadanya? Kenapa ketika Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan, Tuhan kita, Tuhan seluruh makhluk di muka bumi ini, tatkala Allah perintahkan sesuatu kepada kita, lantas kita enggan melaksanakannya, malah yang dilarang yang kita kerjakan. Apa artinya? Kita tidak punya akhlak dengan Allah. Pergi ke kondangan kita ada baju khusus. Pergi kerja kita ada baju khusus. Pergi ke pasar kita ada baju khusus. Ikut kampanye partai politik ada baju khusus. Jadi ikut pemilu ada baju khusus. Ikut pilkada ada baju khusus. Pergi kemana-mana kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita ada baju khusus. Tapi sayang seribu sayang, kadang kita tidak ada baju khusus untuk menghadap Allah. Kita tak pernah mempersiapkan secara khusus untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti daripada baginda Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia, salah satunya adalah akhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fungsinya. Tiap tahun kita peringati Maulid Nabi. Cinta kita dengan Nabi, sayang kita dengan Nabi, hormat kita dengan Nabi, rindu kita dengan Nabi. Setiap saat kita bersalawat kepadanya. Karena baginda Nabi telah berjasa mencerahkan kita, membuka wawasan dan pola pikir kita, membangun dan memberikan pelajaran kepada kita melalui hadis dan sunnah-sunnahnya, bagaimana mestinya kita sebagai hamba berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bukan hanya sekedar membangun hubungan baik dengan sesama manusia, bukan hanya sekedar membangun hubungan baik dengan alam semesta. Mestinya yang pertama adalah kita membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.